datang di di podcast Nakes Berkarya. Hai lagi dan lagi. Lu emang teman setia gua. Kalau anak milenial zaman sekarang ngomongnya bestie, Kak. Besti, Oh iya, pren ya, pren. Pren, pakai P. Iya, pren. Enggak. Jadi kalau melihat video kita tuh jangan dilihat dari orang. Kok itu aja sih, itu aja. Enggak usah. Yang penting lihat dari apa yang kita sampaikan, share. Apa yang kita share. Itu sih intinya, ya. Jadi ambil hikmahnya aja, asik. Ambil hikmah, bukan ambil duitnya aja. Bukan. Oke. Kalau kita nggak ada duitnya. Gak apa-apa, yang penting kita memberikan edukasi, guys. Iya. Itu memang bagian dari tugas utama kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat karena kita di sini sebagai bukan. Karena kita di sini fungsinya sebagai kayak konselor lah. Iya, betul. Konselor dan edukator. Betul. Jadi kita mempunyai peran pendidik juga sebagai tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Gaskeun, guys. Gaskeun, oke? Oke. Sekarang kita mau bahas apa nih? Penasaran banget. Udah kayak aku tuh penasaran banget, pengen banget gitu tahu apa sih hari ini yang mau kita bahas gitu loh. Tanya aja lah, terserah. Oh, narasumbernya karena kayak teman-teman ya, narasumbernya ada di samping kanan saya. Bukan. Nanti kan untuk ditanya, oh mas, misalnya makanan apa yang ini, nanti ditanya lagi ke orang gizinya. Oh gitu. Tapi bukan narasumber, kita tuh di sini bekerja sama. Oh gitu. Saling melengkapi lah. Tapi untuk di video ini sumber informasinya dari bapak ini gitu. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Kita mau bahas apa nih? Karena kejadiannya cukup tinggi di masyarakat dan mungkin sudah dianggap penyakit yang lumrah juga sekarang. Yang biasa ya. Yang biasa. Kita bahas tentang asam urat. Iya, asam urat pemirsa ya. Apa sih asam urat itu? Jadi asam urat itu adalah sebenarnya itu adalah senyawa alami ya, zat alami yang diproduksi oleh tubuh kita untuk mengurai purin. Mengurai purin ya. Purin. Nah, apa itu purin? Purin adalah suatu jenis asam amino ya, suatu jenis asam amino yang memang dia itu terdapat di hampir seluruh sel makhluk hidup. Sel makhluk hidup. Ya. Purin itu ya. Purin itu, cuman mungkin kadarnya yang berbeda-beda tiap makhluk hidup. Kadarnya berbeda-beda ya. Jadi gitu. asal muasalnya itu purin, kemudian purinnya kita makan, berbentuk makanan ya. Betul. Kemudian nanti diurai oleh si zat asam urat ini, gitu. Apa aja sih, maksudnya kalau purinnya kita, apa sih sumber purin itu? Ntar kan katanya asam urat berkaitan dengan purin nih. Nah, kalau misalnya kita konsumsi tinggi purin ya, otomatis kan kadar asam uratnya naik. Misalnya yang tinggi purin itu seperti contohnya minuman alkohol, seafood misalnya ada kerang, ada cumi, ada udang dan teman-temannya. Teman-teman sejawatnya ya. Kemudian ada kacang-kacangan tertentu ya. Kemudian ada obat-obatan tertentu yang dia bisa mengakibatkan juga meningkatnya asam urat. Meningkatnya asam urat. Misalnya seperti diuretik gitu lah. Itu bisa juga meningkatkan asam urat. Jadi cukup ini ya, cukup mengkhawatirkan ya kalau kita konsumsi tinggi purin itu ya. Tinggi purin itu makanya dibatasi aja. Kalau misalnya kalian udah tahu nih yang tinggi purin ini ya dibatasi aja. Nah, kalau misalnya kalian konsumsi tinggi purin secara terus-menerus ya, otomatis kan karena purinnya yang masuk banyak, otomatis tubuh juga merilis si asam urat ini untuk mengurai purin juga banyak juga. Nah, itu sebagian besar asam urat itu dibuang melalui urin. Sebagian besar dibuang melalui urin. Sebagian besar ya, sebagian kecil mungkin melalui feses ya, melalui kotoran. Kotoran ya. Nah, kalau misalnya produksi asam uratnya tinggi, kemudian tubuh akhirnya kewalahan ya, membuang zat sisanya. Akhirnya itu bisa kadarnya melonjak tinggi di dalam darah. Nah, disebutnya penyakit hiperurisemia. Biasanya kan kalau kita kena nih, ada ciri-cirinya nggak sih? Ada. Kayak gimana tuh? Sebagian besar ada, sebagian kecil mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali sampai dia memang sudah lama dan asam uratnya memang sudah terlalu tinggi, kemudian baru dia menunjukkan gejala. Oh gitu. Biasanya yang gejala yang muncul ya seperti sakit sendi gitu, nyeri sendi, terutama di daerah-daerah ujung ya. Maksudnya itu kayak di daerah jari-jari tangan, jari-jari kaki. Jadi sendi-sendi yang kecil dulu biasanya yang kenanya itu. Karena apa? Karena kalau misalnya asam urat ini tinggi,
ya dia kan kristal gitu ya. Mhm. Dia bisa mengendap di persendian-persendian itu. Bisa mengendap ya? Heeh. Jadi nanti pergerakan sendinya juga jadi nggak elastis lagi Nggak nya. elastis Heeh, ya? dia karena kristal dia bisa semacam melukai lah. Melukai Bergesekan dengan kristal itu mmm, akhirnya timbullah rasa nyeri yang sangat luar oke, biasa. seperti itu ya, Heeh, cukup ada juga yang dia merasakan kayak badannya pegel-pegel, kakinya pegel-pegel, tangannya pegel-pegel gitu. tapi kita Mhm. nggak bisa langsung mendiagnosa ya, "Ah, saya pegel-pegel nih, asam urat," gitu ya, enggak ya? Kalau misalnya langsung mendiagnosis sih nggak boleh, karena harus mungkin kalau curiga, mungkin dicurigai ya bisa aja. Nah, Oke. kalau misalnya udah curiga ya periksa aja asam uratnya ya. Oke, berapa Mhm. sih kadar asam urat, yang yang disarankan gitu? Maksimal tuh jangan sampai berapa gitu? Sebenarnya asam urat ini ada di dalam tubuh kita ya, Mhm mhm. ada Oh, ada ya ternyata ya dalam tubuh kita ya? ada. Jadi dia itu, ada rentang batas normalnya. Jadi bukan berarti asam urat itu nggak boleh ada, ya itu tuh juga zat Ada yang salah satu diproduksi zat ya? yang penting juga Mhm. gitu loh. Nah, untuk nilai normal ya, sebenarnya kalau misalnya untuk setiap laboratorium atau rumah sakit atau laboratorium yang lain itu Mhm. mempunyai acuan yang berbeda, tapi berbeda Oke. dalam hal ini, mungkin rentangnya nggak terlalu jauh ya, tapi Oke. mungkin mereka mempunyai ibaratkan Range-nya range sekitaran lah ya? sekitaran. Jadi, untuk asam urat anak ya, Mhm. itu dari 2,0 sampai 5,5 Oke. miligram per desiliter. Nah, Oke oke. untuk asam urat laki-laki dewasa dari 3,1 sampai 7,0 miligram per 7,0. desiliter. Kalau Kemudian perempuan? untuk asam urat perempuan dewasa, Perempuan dewasa ya? heeh, itu dari 2,4 sampai 6,0. 2,4 sampai Heeh, 6,0. Kalau heeh. di atas 6,0 atau tadi laki-laki di Ya atas pokoknya kalau 7? misalnya dia di atas nilai nilai batas atas ya, Mhm. nilai normal tinggi, nah itu dia berarti udah bisa disebut Iya, oke, hiperurisemia hiperurisemia. itu, Ditanda begitu. maksudnya berarti harus cek laboratorium gitu Cek ya? laboratorium, ya kalau misalnya ada seseorang yang misalnya telah menunjukkan gejala-gejala seperti sakit sendi-sendi, misalnya di daerah tangan ini ya, jari-jari Mhm. tangan, jari-jari kaki, Mhm. eee, atau misalnya ada semacam benjolan gitulah di sendi-sendi Benjolan tiba-tiba kayak gitu ya? genjulan gitu loh di sini misalnya Benjolan di keras sini, ya? heeh. Gout itu namanya kan, topi Gout. topi, heeh. Nah itu kemungkinan dia menderita asam urat, tapi harus dilakukan pemeriksaan asam urat di laboratorium, Bet seperti itu. oke Pemeriksaan oke. darah ya, Jadi wajib ya untuk mengetahui dan menegakkan diagnosa tadi itu ya? heeh, sebenarnya, seperti itu. Oke. Nah kalau misalnya asam urat ini udah tinggi, Mhm. kemudian dibiarkan begitu saja tanpa Mhm. dikendalikan, tanpa Mhm. dikontrol, tanpa, pengaturan pola makan, itu ada efeknya yang lumayan bikin, kualitas hidup seseorang itu menurun. Menurun. Mhm. Oke, apa tuh? Seperti dia misalnya merasakan sakit yang berulang gitu, Oke. heeh. Karena sakitnya ini di sendi, dia juga bisa mengakibatkan pergerakan seseorang juga jadi terganggu. Oh gitu ya, karena nyeri itu Karena ya? nyeri, Karena mau nyeri. jalannya sakit, mau aktivitas juga terganggu gitu. Kemudian, istirahat malam karena sakit juga terganggu juga, Oke. seperti itu ya. Jadi itu cukup, betul-betul jadi hal yang perlu diperhatikan ya? Karena Mhm, itu bisa terjadi komplikasi juga ya? bisa Bet terjadi komplikasi juga gitu loh. Kemudian selain, nyeri ya, nyeri di sendi itu, dia juga bisa mengakibatkan kalau misalnya dia mengendapnya di ginjal nih, mhm. karena si asam urat itu kan kristal, lama-lama dia bisa jadi batu. Jadi batu ginjal gitu ya Jadi namanya? batu ginjal ya, jadi batu di saluran kencing juga bisa, seperti Oke. itu. Ibaratkan kalau, kalau yang terlihat ya, misalnya di Mhm. gigi kita nih, Mhm. di gigi kita misalnya kita, kurang kurang dibersihkan segala Mhm. macam itu kan ada semacam kayak karang gigi. Sekarang? Nah itu kan keras. Mhm. Nah itu tuh sama juga begitu. Seperti itu ya, jadi mengeras Bayangannya seperti itu bayangannya ya? mengeras. Heeh, Wow, cukup serem ya. heeh. Kemudian, selain itu juga dia bisa mengakibatkan kayak tumpukan-tumpukan di sendi-sendi itu, Tumbukan tadi itu heeh. di sendi-sendi Jadi ya? nanti bentuk dari persendian itu Tangan. jadi berubah, Oh gitu ya? heeh, bentuknya itu jadi berubah. Jadi tangannya jadi rada-rada miring, jadi gini. Oke oke. Kemudian pergerakannya misalnya yang tadinya bisa dikepal gini jadi cuman nggak Jad bisa, jadi oh, sekarang jadi jadi nggak kaku bisa, ya, jadi kaku kaku ya? gitu. Waduh, nih
Jadi emang kita harus betul-betul memperhatikan ya. Iya. Berapa sih banyak asupan purin dari luar ya tentunya ya. Nah, asam urat ini juga bisa diakibatkan oleh penyakit-penyakit tertentu atau kondisi medis tertentu. Kondisi medis tertentu seperti apa tuh? Misalnya diabetes. Bisa ya mempengaruhi ya. Karena diabetes dan asam urat itu adalah penyakit metabolik. Jadi gangguan metabolisme ya. Jadi bukan hanya dia mengakibatkan gangguan metabolisme gula, ternyata dia bisa mengakibatkan gangguan metabolisme purin juga. Oh gitu. Gangguan metabolisme, kadang metabolisme lemak juga. Kadang pada pasien dengan diabetes itu asam uratnya melonjak, kemudian kolesterolnya juga melonjak juga. Jadi saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Terus kemudian kondisi medis seperti obesitas. Oke. Atau misalnya dia sedang menderita kanker dengan terapi-terapi tertentu, obat-obat tertentu, atau dia mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti diuretik tadi ya, dia bisa mengakibatkan peningkatan asam urat. Kemudian jadi menumpuk ya, seperti itu kemudian ya. seperti hipotiroid, hipoparatiroid juga bisa juga. Oh jadi sebenarnya banyak banget ya. Kadang sebenarnya orang tuh anggap remeh loh, misalkan udah kaku-kaku nih ya, udah ciri-cirinya seperti itu, terus ditegakkan juga dengan hasil laboratorium, tapi kadang masih juga ada yang ngeyel karena belum sampai batas dia yang gawat mungkin ya gitu ya. Susah sih sebenarnya kalau misalnya belum merasakan sesuatu yang kayak final yang gitu hebat ya. gitu, yang ya, efek yang hebat ya. dari si asam urat ini mungkin orang jarang dianggapnya diabaikan ya. Jadi belum terlalu kapok gitu. Belum terlalu kapok. Jadi makan ya tetap ini. Apalagi dia makannya kayak makan makanan yang siput, wah jajan, makan jeroan, daging gitu ya, kan daging. Kemudian minum alkohol segala macam. Ya udah itu cepat. Silahkan menikmati asam urat itu ya gitu ya teman-teman ya. Itu menjadi bahan yang wajib kita perhatikan ya untuk teman-teman. Kalau misalkan udah ada merasa kondisinya seperti itu tuh harus dicek, aware. Sebenarnya kalau ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh kita, sebenarnya badan kita itu sudah punya semacam mekanisme kayak alarm gitu ya. Kayak alarm lah, memberikan mekanisme atau sinyal ya kepada kita bahwa tubuh kita sedang mengalami gejala sesuatu yang tidak biasa gitu. Jadi kalau misalnya dia ada nyeri, ya berarti dia ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang nggak beres. Tapi kadang-kadang teman-teman yang biasanya kayak nggak apa-apa, ditahan-tahan juga kan. Tapi biasanya kalau asam urat kalau udah tinggi, taruh ditahan-tahan, beri obat di warung hilang. Nanti itu berulang lagi. Ya pasti dan biasanya dia datangnya itu kayak tiba-tiba gitu sakit itu. Misalnya lagi malam-malam tiba-tiba sakit, wah sendi lututnya bengkak, merah, sakit untuk digerakkan begitu. Wah itu. Akhirnya besoknya nggak kerja. Kan produktivitas juga terganggu dong. Produktivitas menurun. Produktivitas menurun, udah itu dia merasakan sakit yang terus gitu. Akhirnya kualitas hidup dia juga menurun juga. Jadi jangan dianggap sepele. Apalagi kalau misalnya dia mengalami gangguan kencingnya susah, pinggangnya sakit, kencingnya sakit. Pas diperiksa kencing ternyata ada kristalnya. Waduh. Pas dicek ternyata asam uratnya tinggi dan itu dicurigai kristal yang terbentuk dari asam urat tadi begitu. Baru nyesel, gini. Baru nyesel ya. Akhirnya ada gangguan ginjal, adalah penyakit berikutnya. Yang tadi komplikasi tadi itu ya. Yang tadinya awalnya asam urat ya adalah misalnya jadi penyakit ginjal. Batu ginjal mengakibatkan gagal ginjal. Bisa aja. Nah, dan gini. Ternyata gagal ginjal itu pun ya, misalnya gangguan ginjal, gagal ginjal itu bisa mengakibatkan asam uratnya tinggi. Karena ginjal itu salah satu organ dan mungkin organ yang berperan utama ya dalam pembuangan asam urat. Karena kan tadi sebagian besar asam urat itu kan dibuang lewat urin. Jadi kalau ginjalnya rusak ya dia juga fungsinya juga terganggu untuk makanya untuk pembuangan limbahnya. Jadi lebih mudah terbentuk gitu ya. Akhirnya dia mengendap bersirkulasi di darah, jumlahnya jadi tinggi ya itu. Tapi ada pencegahannya nggak? Ada lah. Ada. Seperti apa tuh pencegahannya? Pencegahannya yang tadi karena salah satu penyakit yang bisa mengakibatkan peningkatan asam urat ini adalah diabetes. Kurangin konsumsi gula. Oke, apalagi tuh? Kemudian hindari obesitas. Ya. Kemudian
kurangi makanan-makanan yang tinggi purin. Tinggi asupan purin ya. Kayak tadi ya misalnya daging merah, jeroan, seafood, minum-minuman beralkohol, minuman yang tinggi gula, seperti itu. Oke, jadi hal-hal seperti itu kalau ternyata kita udah tahu ya kan, dengan kita gejala-gejalanya yang kayaknya ada alarm tubuh kita yang ada something wrong happen gitu ya. Nah itu udah mulai harus kita cek dan kita mengubah pola makan ya, mengubah pola makan tadi itu sendiri. Oke. Ada lagi nggak nih? Mungkin kalau misalnya urusan pengaturan pola makan bukan urusan saya itu. Ada yang lebih kompeten lah, ada yang lebih kompeten. Merasa terpanggil nih. Ya. Butuh waktu berapa jam buat jelasin? 2 hari. Gaskeun. Ya, jadi tadi ya udah jelas banget sama narasumber kita ya dari apa sih? Bukan narasumber sih. Kayak semacam kita tuh berbagi informasi yang mungkin masih banyak informasi yang belum kita sampaikan karena keterbatasan kemampuan kita. Iya, dan sebenarnya keterbatasan waktu juga ya. Keterbatasan waktu juga. Jadi tadi ya udah dijelasin apa sih purin, asam urat ya kan. Kemudian diagnosisnya, penegakannya seperti apa, kemudian tanda gejalanya gimana, terus pencegahannya gimana tuh udah sangat jelas ya. Jadi kalau di rumah ada yang ngerasa aduh iya nih ternyata udah mulai merasa kaku gitu ya sendinya, atau misalkan ada nyeri. Apalagi dia pikir memang dia nyadar gitu bahwa memang pola makannya dia selama ini itu beresiko. Kacau ya. Agak kacau, beresiko teman-teman, karena emang sekarang ini ya saya rasa ya emang makanan yang enak itu resiko untuk menimbulkan tadi ya kayak junk food, seafood. Emang benar beresiko. Selain asam urat dia juga bisa meningkatkan resiko penyakit lain juga. Betul. Tapi jangan salah loh, kalau udah kena asam urat, makanan apapun serba salah. Gak boleh lah makan sayur yang ijo-ijo, gak boleh lah makan daging yang ini, gak boleh lah makan ini. Mau makan enak gak boleh, mau makan seafood gak boleh. Akhirnya aduh, kayaknya hidup ini tuh kita punya duit nih, tapi kayaknya mau dibeliin ini, mau dibeliin tuh serba nggak boleh. Nah, jadi mending kita pertama ya, sebenarnya mungkin itu adalah momok yang menakutkan, tapi teman-teman tenang aja, kita ahli gizi pasti akan membantu untuk memberikan pola makan dan menu makan apa aja sih. Ya, bisa konsultasi. Jadi di puskesmas itu untuk konsultasinya itu di Poligizi dengan petugas nutrisionis yang dia memang sudah terlatih ya, dia udah paham banget nih takaran-takarannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, kemudian selain itu ada juga untuk kuratifnya, untuk pengobatannya. Misalnya pasien dengan riwayat asam urat ada di poli PTM, misalnya poli penyakit tidak menular, di sana juga ada untuk cek asam urat ya, kalau perlu kita kasih pengantar untuk dibawa ke lab dan nanti kita evaluasi dengan obat-obatan yang diberikan di puskesmas apakah sudah terkontrol. Iya, betul. Dan itu bisa kita temukan di puskesmas teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya dia udah komplikasi ke macam-macam ya, misalnya udah ada batu ginjalnya atau udah ada gout artritis yang berat, misalnya ada topi-topi yang dia muncul di pergelangan gitu, ya itu ya perlu tindakan lebih lanjut dan itu memang merupakan udah wewenangnya paskes di atas kita. Paskes yang di atas kita ya. Rumah sakit lah dalam hal ini. Nah, tadi ya pencegahannya kembali lagi ke pola makan, aktivitas fisik ya, lagi-lagi ya, karena semua ini all about our lifestyle ya, pola makan kayak gitu ya. Selalu deh itu ya, selalu ya. Sebenarnya hampir semua penyakit balik lagi ke pola makan, aktivitas fisik ya, kelola stresnya segala macam, balik lagi ke situ. Balik lagi ya. Karena sekarang kan penyakit itu rata-rata penyakit tidak menular. Betul. Yang berhubungan dengan gaya hidup yang unhealthy. Yes. Oke. Gitu aja ya. Cukup sekian informasi yang sangat menarik dari teman saya hari ini. Nanti kita nantikan lagi ya untuk video sharing edukasi kesehatan kita berikutnya. Jangan lupa di video berikutnya kita ada studio baru lagi. Iya. Dan mudah-mudahan lebih nyaman daripada studio sekarang. Ya, amin ya. Semoga teman-teman kita juga mohon doanya biar podcast kita terus berlanjut ya. Karena kita selalu ingin edukasi. Betul. Ya. Kemudian selain konten-konten podcast dan edukasi, kita namanya Nakes Berkarya ya. Karya itu bukan hanya sebatas ini ya. Kita juga mungkin ada video apa sih namanya, bernyanyi, bikin cover atau karya-karya seni yang lain. Karena namanya Nakes Berkarya. Betul, karena kita bukan hanya sebatas podcast. Iya,
Dan for information, kita tuh multi talented. Wah. Oke deh. Oke gitu. Ya, terima kasih informasinya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh di kolom komentar. Nantikan video kita yang berikutnya. Terima kasih, gue Christine. Saya Budi. Sampai jumpa di podcast Nakas Berkarya berikutnya. Terima kasih.